Eits, mau kemana? Sini dulu, ada cerita nih. Itulah gaya kita ngasih notifikasi untuk memulai interaksi. Dan percakapan hangat pun dimulai. Teknologinya sederhana, biaya lebih murah, dampaknya lebih menyehatkan jiwa. Sejatinya manusia itu butuh bersosialisasi dan berinteraksi. Kalau sekarang dengan cara scroll, swipe, terus tulis komentar untuk memenuhi kebutuhan itu. Pikiran dan pendapatnya bisa kemana-mana, tapi badannya enggak. Padahal dulu, kita punya media yang bisa nahan pikiran kita tetap hadir. Walaupun butuh usaha, gerak dikit, buat sampai ke media itu. Sebelum semua jadi ruang digital, kita udah punya satu ruang. Tempat kabar juga menyebar, pendapat juga bertabrakan, tapi tawa, tulus tanpa wajah filter. Mau kemana? Duduklah dulu, aku ceritain. Jadi gini, ruang interaksi yang tadi kita sebut sebenarnya udah lama ada. Tempat nongkrong, ngobrol asik, bertukar kabar, bahkan debat santai. Sebelum ada internet, kita udah punya media sosial versi manusianya. Media sosial tanpa layar. Tempat itu adalah warung kopi. Di negara lain ada yang nyebutnya kopi tiam, kafe hane, atau yang lebih gaulnya kafe. Intinya, dari Indonesia sampai Turki, dari Asia sampai Eropa, selalu ada aja tempat buat orang ngumpul bareng, minum kopi dan sambil ngobrol. Warung kopi itu punya keunikan sendiri. Dia bukan rumah, tapi bikin betah buat di sana lebih lama. Dia bukan kantor, tapi urusan bisnis malah sering lancar di sini. Bukan website berita online, tapi kabar terbaru biasanya nyampe duluan ke sini. Inilah sebenarnya media sosial jadul, tempat manusia bertemu, ngobrol, dan tahu apa yang lagi viral. Zaman sekarang, warung kopi ada di mana-mana. Di pinggir jalan sampai kafe yang mewah. Tapi jangan salah sangka dulu, kopi gak selalu murah dan menjangkau buat semua kalangan. Dulu, minuman kopi buat yang berduit aja loh. Ya, semacam simbol gengsi. Cuma kalangan tertentu yang bisa nikmatin kopi. Akan tetapi, hasrat manusia buat ngobrol dan bertukar info itu lebih kuat. Orang butuh tempat netral buat ngebahas hal-hal yang gak bisa diomongin di tempat formal. Mulai dari politik, gosip, sampai kritik buat penguasa. Akhirnya, kopi pun turun ke jalan. Dari minuman elit, jadi minuman semua kalangan. Dari simbol status sosial, berubah menjadi pemersatu. Lahirlah kedai kopi, tempat di mana rakyat biasa bisa duduk sebangku dengan pengusaha, bahkan sama pejabat yang penasaran mau dengerin suara rakyat. Ya, itu pun kalau ada. Makanya nggak heran kalau penguasa kadang jadi waspada. Di banyak negara, kayak Istanbul atau London, kedai kopi sempat dilarang. Bahkan di Indonesia, meski nggak sampai dilarang secara resmi, kadang warkop dipandang terlalu bebas buat selera penguasa. Karena di balik secangkir kopi, topik obrolan yang terjadi bisa aja bikin mereka gusar. Nah, ini nih yang bikin warkop beda dari tempat lain. Gimana ceritanya? Tempat yang nggak ada sekat kasta itu bisa terbentuk. Salah satu jawabannya ada di harga. Cukup dengan Rp5.000, kita nggak cuma dapetin segelas kopi, tapi juga tiket buat duduk, buat nyimak, nimbrung di obrolan, dan ya bisa jadi nambah kasbon ke pemilik warung. Gak ada tuh bagian VIP, gak ada juga tanda centang biru. Yang ada tuh cuma kesetaraan. Semua sama di depan secangkir kopi yang sama. Kalaupun ada yang sok verified, sok kaya, sok necis, biasanya diminta bayarin kopi buat pelanggan lain. Inilah panggung egaliter. Panggung unik di mana semua aktornya sama.
Gak ada antagonis dan gak ada yang protagonis. Yang ada cuma orang-orang biasa, saling dengar, saling nimbrung, saling nyari rasa. Di kursi plastik, bangku kayu, atau emperan bambu yang sama, di sana duduk berdampingan sopir angkot, mahasiswa, guru, sampai anggota dewan. Status sosial seketika luntur. Semua orang punya porsi untuk bicara dan porsi untuk mendengar yang seimbang. Karena strukturnya yang tanpa pandang status sosial, isinya ya obrolan yang seru. Sebelum ada notifikasi WhatsApp, yang ada hanya notifikasi warkop. Bukan bunyi ting pelan, tapi suara teriakan. Mau kemana? Sini, mampir dulu. Dari orang di dalam warung. Itu notifikasi versi manusia. Langsung, penuh rasa, dan bisa dikonfirmasi. Mau ikut duduk bareng atau lanjutin perjalanan. Di sini, setiap orang bisa jadi jurnalis dadakan. Kabar dari si A langsung dikoreksi sama si B, yang mungkin lebih tahu. Lalu ditambah oleh si C dari perspektif yang berbeda. Terus dibikin seru dan gaduh sama si D yang sebenarnya nggak tahu apa-apa. Berita nggak cuma didengerin pasif, tapi juga dianalisa bareng-bareng. Akan tetapi, ruang yang egaliter ini juga ada konsekuensinya. Kalau semua orang merasa punya hak bicara, perbedaan pendapat pasti muncul. Nah, pas debat mulai memanas, biasanya muncul moderator dadakan. Bisa aja dari pemilik warung atau dari orang yang dihormati, yang nengahin perdebatan. Dengan guyonan atau ngingetin, ngopi dulu masih, sambil nuangin kopi ke gelas. Yang kayak gini nih, yang hilang di media sosial digital sekarang. Ada bahasa tubuh, nada suara, dan sentuhan yang ngingetin kita. Kalau ini hanya obrolan antar manusia, bukan medan tempur. Di warkop, beda pendapat itu wajar. Namun, cara menyampaikannya masih ada rasa, masih ada rem, masih ada senyum, masih ada kopi yang belum habis. Terus gimana jadinya? Kalau perbedaan pendapat yang tulus ketemu sama emosi yang lagi memanas. Kok bisa ya konflik di warung kopi malah bikin komunitas jadi lebih sehat? Nah, jawabannya akan kita bahas di part 2 nanti. Warkop Arena Emosi. Kita akan kupas drama pertengkaran di warkop dan alasan sesungguhnya di balik usaha penguasa membungkusnya.